Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-soliha anak-anakku kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 serta Umi Abi yang insyaallah senantiasa diberikan rizki, kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Oke, baiklah, hari ini Ustazah Eka akan memberikan tausiah berkaitan dengan mendapatkan naungan Allah orang yang bersahabat karenanya. Nah, jadi kita akan membahas ya orang yang akan mendapatkan naungan di hari akhir nanti, yaitu orang yang bersahabat karenanya. Langsung aja ya. Tahukah kalian apa itu naungan? Nah, naungan itu adalah tempat teduh. Antum bisa lihat gambar ini di sebuah lapangan ya yang sangat luas, kemudian mataharinya sangat terik. Kita menjumpai sebuah pohon. Nah, di bawah pohon itu coba antum lihat ada bayangan ya, ada bayangan gelap, bayangan dari pohon itu. Nah, itu disebut dengan naungan, yaitu tempat teduh atau bayangan sejuk. Nah, kita berharap nanti di akhirat atau di hari pembalasan kita mendapatkan tempat teduh ini, naungan ini. Kenapa Ustazah kok kita ngarepin itu? Ya, kenapa? Karena matahari itu jaraknya sangat dekat di hari pembalasan atau di hari kiamat nanti saat kita menunggu ya catatan amal kita itu diberikan. Kan selama kita hidup ini perbuatan kita itu kan dicatat dan kita akan ditimbang nanti apakah kita itu bisa masuk surga atau neraka. Kemudian matahari itu jaraknya sangat dekat ya, wallahu alam dekatnya. Yang penting yang Ustazah Eka tahu, karena saking dekatnya itu membuat tubuh kita itu berkeringat. Ada yang keringatnya sampai semata kaki, ada yang keringatnya sampai seperut, ada yang bahkan tenggelam dengan keringatnya. Antum pernah ya ke kolam renang kan, ada airnya itu sampai sepinggang kita atau sampai seleher kita. Nah, itu kan air kolam. Nah, ini nanti di padang mahsyar kita itu akan tenggelam dengan air keringat kita sendiri. Ya, jika kita itu pun tergantung amal ibadah kita. Maka dalam pembahasan ini kita akan mengharapkan naungan ya, tempat teduh tadi agar kita tidak kepanasan nanti saat menunggu giliran buku catatan kita itu ditimbang. Kemudian siapa aja sih yang mendapat naungan itu? Ada 7 golongan ya, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah tersebut. Ustazah Eka akan bahas satu di sini, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Maksudnya adalah mereka yang berteman karena Allah. Jadi pertemanannya itu terikat karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bertemannya bukan karena bersahabat atau bertemannya bukan karena temannya itu pintar, bukan karena ngelihat dari kulitnya sama-sama putih misalkan, atau sama-sama rambutnya keriting, atau sama-sama sekolah di Insan Tama, atau sama-sama suka main bola gitu. Bukan karena itu ya, tapi kita berteman atau bersahabat karena Allah itu ketika kita bertemannya itu membuat kita itu lebih dekat dengan Allah. Misalkan temannya rajin sholat, rajin tahajud, puasa sunnah, sholat duha, menghafal Al-Quran, kita senang, Masya Allah gitu ya, teman orang itu rajin banget gitu, dekat dengan Allah. Maka kita mau berteman dengan dia. Agar apa? Agar kita itu bisa tertular ya, tertular kebaikannya. Nah, kalau kita udah nemu ini, teman kita yang punya kepribadian seperti itu ya, suka menghafal Al-Quran, kemudian dengan orang tua selalu berbuat baik ya, terus sama adiknya juga berbuat baik, berkata yang baik, membantu orang tua, kemudian rajin sholat tahajud, duha, puasa sunnah gitu. Pokoknya melakukan hal-hal yang kebaikan lah, bukan keburukan. Antum ketika sudah menemukan teman seperti itu, ikat ya, ikatnya bukan pakai tali ya, maksudnya jadiin kawan ya, jadiin kawan, karena itu akan membuat antum bisa jadi lebih baik. Nah, jadi Allah dan sahabatnya memerintahkan kita justru untuk mencari teman yang seperti itu agar kita bisa tertular kebaikannya. Kemudian dalam berteman juga ada adabnya ya. Jadi berteman itu kita punya adab. Ada 3 di sini menurut Ustadz Khalid Basalamah. Yang pertama, dia dahulukan saudaranya. Jadi kalau ada apa-apa itu
kita dahuluin teman kita dulu. Misalkan contoh kecilnya aja deh, kayak kita di Insan Tama, kalau belajarnya itu nggak daring, nanti kita itu biasanya ngantri makanan di aula ya. Kalau untuk udah kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya, itu ngantri kan, kita dahului dulu teman kita, antum duluan gitu. Nah kemudian kayak misalkan baris di depan mau masuk kelas, ya ada antum aja nih duluan masuk gitu. Terus antum aja duluan gitu, atau duduk di kelas antum aja duluan yang ambil meja atau yang lainnya. Jadi kita mendahulukan teman kita. Masya Allah, cuma kayak gitu aja ya bisa termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Jadi mendahulukan saudaranya, jadi suruh temannya dulu yang duluan gitu. Kemudian yang kedua, dia selalu menjenguknya kalau sakit. Jadi kalau ada teman yang ketahuan sakit nih, langsung dijenguk, karena kewajiban seorang muslim salah satunya adalah menjenguk saudaranya yang sakit. Jadi kalau ada temannya sakit langsung dijenguk ya. Itu adab dalam persahabatan. Yang ketiga, menanyakan kabarnya. Jadi, kalau pas lagi daring kayak gini kan nggak ketemu nih, ya telepon, video call, gimana kabar antum gitu, gimana antum di rumah belajarnya semangat atau enggak, gimana masih suka puasa sunnah enggak, gimana kabarnya umi abinya di rumah gitu, atau nanya yang lainnya. Pokoknya menanyakan kabar gitu. Itu adabnya dalam persahabatan ya, walaupun nggak daring juga. Kalau nggak daring kan ketemu gitu ya. Kemudian orang manfaat ya atau keuntungan, tapi juga kita tidak boleh ya bersahabat itu karena mencari keuntungan. Tapi kalau kita bersahabatnya itu karena Allah akan memberikan kita hikmah atau manfaat. Jadi orang yang bersahabat karena Allah itu di akhirat nanti akan mendapatkan manfaat. Jadi ketika orang-orang yang kaum muslimin itu sudah masuk ke dalam surga ya, masuk ke surga, ini sabdanya Rasulullah ya, ketika kaum muslimin itu sudah masuk ke surga, mereka itu saling mencari dan bertanya kepada Allah, ya Allah, kemana temanku yang dahulunya suka sholat bareng, ngaji bareng gitu ya, kemudian melakukan aktivitas kebaikan bareng-bareng, kok aku tidak menemuinya? Kemudian Allah berfirman, pergilah ke neraka, lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman walaupun sekecil zarah. Nah, Masya Allah ya, ketika kita itu kan berteman nih, misalkan di Insan Tama antum kelas 1, kelas 2, kelas 3, teman-teman antum kan suka kalau sholat duha bareng kan, satu kelas sholat duha bareng, mabit ya, sholat tahajud bareng. Kemudian pas antum itu udah masuk surga nih, misalkan antum masuk surga nih solih, terus antum nggak nemuin teman antum itu, antum nanyain sama Allah ya, biar teman antum bisa masuk surga bareng-bareng. Ya Allah, anak kok nggak nemuin teman anak yang di Insan Tama bareng, waktu sholat tahajud bareng anak, dia nolongin anak pas anak kesusahan, dia itu dahuluin anak kalau pas lagi wudu anak disuruh duluan, terus dia juga selalu nasihatin anak untuk berbuat baik sama teman, kok anak nggak lihat dia? Kemudian Allah berfirman kok sama antum, nak, pergilah ke neraka, karena kan kalau nggak ada di surga pasti ada di neraka, ada dua tempat ya di akhirat nanti. Lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang di hatinya ada iman walaupun sekecil zarah. Sekecil zarah itu seperti biji sawi ya, pokoknya biji yang kecil itu, kayak biji bayam mungkin antum tahu ya. Walaupun ada iman sekecil itu gitu, disuruh dapat syafaat kita itu ya. Jadi makanya kita itu berteman dengan orang-orang yang soleh itu seperti ini, nah, biar antum nanti di akhirat itu dicariin dan antum juga cariin juga. Kalau misalkan ya Allah, kok ana nggak ngelihat ustazah ana yang ngajar ana di Insan Tama gitu ya. Masya Allah, Ustazah Eka sangat mengharapkan sekali ketika kita tidak saling bertemu di surga, antum bisa cariin ustazah, cariin Ustadz Ali misalkan. Kalau misalkan Ustadz Ali nggak ada, atau Ustadz Homsin, Ustadz yang lain ya, Ustadz Junada, Ustazah Eka, Ustazah Asri, Ustazah Indah ya, Ustazah Tia, semuanya. Karena kita nggak tahu di akhirat nanti kita itu bakal ditempatkan Allah di mana. Dan kita berharapnya kita sama-sama ke surga ya. Kalau kita nggak bertemu nanti di surga, tolong dicariin ustazahnya. Dan kalau nanti misalkan insya Allah Ustazah Eka atau ustaz yang lainnya ada di surga, insya Allah kita juga akan cariin antum kalau misalkan nggak ada di surga.
Insya Allah kalau kita saling berteman, bersahabat karena Allah, Masya Allah ya, kita itu akan diberikan syafaat oleh Allah. Teman kita itu bisa menjadikan syafaat kita, membuat kita itu bisa masuk surga. Maka ya, semoga kita senantiasa bersahabat karena Allah dan saling mencari jika di surga tidak berjumpa. Jadi carilah teman-teman yang solih ya. Allahu a'lam bishawab. Oke, demikian dari Suleka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.